Apa yang kita dengar itulah yang mempengaruhi kita. Dan hal ini seringkali mempengaruhi apa yang kita ucapkan dan kita pikirkan. Padahal itu tidak akan mendatangkan apa-apa dalam hidup kita. Sahabat yang baik, agar hidup kita lebih baik lagi, marilah kita isi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Sehingga pikiran kita akan penuh dengan kebenaran dan keselamatan. Karena kedua hal itu telah diberikan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas salib kepada setiap orang yang hidup oleh perkataan firman Tuhan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan ya dalam video pembuka bagaimana apa yang kita dengar dan kita terima itu akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi kita diingatkan untuk kita banyak mendengar dan menerima firman Tuhan ya. Dan sahabat yang baik, tema hari ini adalah firman iman adalah berita yang hidup dari Allah. Mari kita berdoa ya supaya firman iman ini benar-benar terjadi dan kita terima dan menghidupi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami banyak mendengarkan firman Tuhan dan mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sehingga firman ini menjadi firman iman yang mengubah kehidupan kami dan membuat kami berjalan dalam kemenangan. Yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Roma 10 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kebenaran oleh iman yang kita terima berbicara kepada kita dalam kata-kata Musa. Berita yang hidup dari Allah sangat dekat padamu, sedekat detak jantungmu sendiri di dalam dadamu dan sedekat lidah di dalam mulutmu. Amin. Wah, firman Tuhan itu sudah di mulut kita. Iya, begitu dekatnya dengan kita. Amin, ya. Wow. Ya. Nah, firman iman adalah berita yang hidup dari Allah atau God's living message, yang adalah firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus dari Logos, yaitu dari firman yang tertulis menjadi rema, yaitu firman yang dihidupkan, diterangi, disingkapkan dan dinyatakan ke dalam hati kita dan ke dalam roh kita. Sehingga hati dan pikiran kita menjadi sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Wow, luar biasa ya. Dan oleh firman iman yang sudah menjadi rema ini, maka kita memiliki iman, keyakinan, dan keteguhan hati untuk menjadikan firman ini menjadi kenyataan, terjadi dan digenapi. Sebab firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang adalah roh dan hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 63 ya. Jadi oleh kuasa Roh Kudus, maka setiap firman Tuhan ini menjadi hidup dan menjadi rema bagi kita. Amin. Ini penting banget nih firman ini jadi hidup ya. Hidup ya, karena menjadi rema buat kita. Sehingga hidup di dalam kita. Amin. Nah, sebagai orang percaya kita harus memenuhi hati dan mulut kita dengan firman iman ini.
Dan kita mulai untuk terus memperkatakannya, mendeklarasikannya, bahkan menyanyikan firman ini seperti firman dan janji Tuhan ini benar-benar, supaya firman dan janji Tuhan ini benar-benar terjadi, menjadi kenyataan dan digenapi. Amin. Oleh karena itu ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kita mempersilahkan Roh Kudus untuk menghidupkan firman Tuhan yang logos ini, yaitu firman yang tertulis ini, supaya menjadi rema bagi kita, yaitu menjadi firman yang dihidupkan, diterangi, disingkapkan, dan dinyatakan ke dalam hati kita dan roh kita. Amin. Jadi semakin kita mendownload menyimpan itu ya, firman-firman itu di dalam kehidupan kita, itu firman Tuhan yang sudah menjadi rema ini dalam hati kita, maka rema atau firman iman yang sudah memenuhi hati kita ini ketika dilepaskan melalui mulut kita, yaitu melalui doa, deklarasi, pujian, dan penyembahan kita, ini akan memindahkan kehendak Tuhannya di surga terjadi di bumi. Wah, amin. Seperti yang telah dilakukan oleh Maria. Bagaimana respon Maria yang berkata, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Ketika malaikat Gabriel yang datang membawa firman Tuhan kepada Maria, bahwa Maria akan mengandung anak dari Roh Kudus, dan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu dalam Lukas 1 ayat 37-38 ya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa ya. Firman itu menjadi manusia, kira dikatakan demikian ya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini menjadi firman iman. Itu berita yang hidup dari Allah atau God's living message bagi Maria pada saat itu. Sehingga kehendak Tuhan yang di surga terjadi dalam kehidupan Maria, dan hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan Maria. Bahwa Maria mengandung bayi Yesus yang berasal dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Sejak saat itu, Maria hidupnya benar-benar menjadi seperti apa kata Tuhan. Amin. Itu penting banget ya. Menjadi seperti apa kata Tuhan. Yaitu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita terus meresponi setiap rema atau firman iman yang adalah berita yang hidup dari Allah, dengan berkata jadilah padaku menurut perkataan Tuhan, maka hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yeremia pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sahabat yang baik, kita bisa melihat betapa dahsyatnya kehidupan Yeremia ketika Tuhan menaruh perkataan-perkataannya atau firman-firmannya ke dalam mulut Yeremia. Sehingga Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Amin. Nah, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai orang percaya kita harus memenuhi hati dan mulut kita dengan rema atau firman iman, yaitu berita yang hidup dari Allah. Kemudian kita meresponinya dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Maka hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, ingat ya, bahwa penuhilah mulut kita dengan firman, penuhilah diri kita, hati kita dengan firman Tuhan. Jadi sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Nah, ketika kita memperkatakan atau mendeklarasikan firman iman atau firman yang sudah menjadi rema, maka malaikat-malaikat Tuhan yang adalah pahlawan-pahlawan yang perkasa yang mendengar suara firman ini akan melaksanakan firman ini. Sehingga malaikat-malaikat Tuhan ini akan bertindak sesuai dengan firman iman yang kita percaya dan kita deklarasikan dengan iman untuk melaksanakan atau mengeksekusikan kehendak Tuhan yang di surga supaya terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa sistem dan fasilitas Tuhan yang di surga atau malaikat-malaikat Tuhan akan bergerak dan melaksanakan kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi ketika mereka mendengar firman itu keluar dan dilepaskan melalui perkataan dan deklarasi kita. Amin. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita baca ya, dari Nopran Hutomo. Demikian isinya ya, kita baca. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom juga Nopran. Ya. Saya meminta tolong solusinya untuk saya. Jadi saya ini seorang yatim piatu. Dan sekarang sudah mengikuti jalan Yesus. Dan sebentar lagi akan menikahi calon istri saya. Namun pihak keluarga hanya cuma kakak saya yang mau datang ke acara pemberkatan pernikahan kami. Tapi bukan karena mereka tidak menerima calon istri saya, mereka menerima dengan baik. Tapi satu sisi saya sedih karena keluarga saya tidak lengkap datang ke pemberkatan. Saya sudah ngomong ke keluarga saya, tapi mereka tetap tidak mau. Mohon bantuannya baiknya bagaimana Pak Bu? Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Nopran ya. Tuhan berkati. Ya, wah ini luar biasa, bersyukur ya. Udah mendekati masa pernikahan ya. Luar biasa. Ini kan luar biasa, banyak hal yang luar biasa terjadi sebetulnya ya. Nopran jangan jadi sedih ya. Nah, dalam situasi ini banyak hal juga Nopran mesti bersyukur. Kenapa? Karena sudah mau masuk pernikahan ya. Dan diterima juga dengan keluarga dari yang pihak perempuan dengan baik. Dan ya. keluarganya Nopran juga ya. Gitu luar biasa. Ya. Dan yang paling penting adalah pemberkatan di gereja Nopran. Itu yang paling penting ya. Nah di dalam hal ini adalah paling utama dalam pernikahan gitu. Karena di pemberkatan Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Jadi Nopran boleh nggak fokusnya sama Tuhan aja ya. Fokus di dalam hal ini adalah blessing yang dari Tuhan ini, berkat dari Tuhan. Nah, biarkan nanti dalam perjalanan ini pelan-pelan nanti Tuhan akan bawa semua keluarga bisa dikumpulkan. Iya. Gitu, ya. Dan tentunya Saudara Nopran, kita mau bersyukur. Iya. Setidaknya Tuhan memberikan kepada Nopran kakak mau hadir ya. Itu luar biasa. Wah, itu luar biasa hadir di dalam pemberkatan ini. Dan sekali lagi, yang penting adalah acara pemberkatan itu sendiri. Karena Tuhan yang akan Tuhan yang akan memberkati. Dan tentunya Nopran tidak perlu bersedih hati. Mengapa? Karena hari ini hari yang paling ditunggu, bukan? Hari pernikahan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan pasti akan menyelesaikan semuanya dengan baik ya. Amin. Baik dengan keluarga dan semuanya apapun masalahnya. Tapi kita percaya ketika Nopran terus juga berbesar hati gitu ya. Apapun misalnya keluarga tidak bisa datang pada saat itu. Nopran bisa mensyukuri bahwa apapun yang terjadi. Bahwa Allah ada di tengah-tengah pemberkatan. Amin. Dan memberkati pernikahan ini. Ya, luar biasa. Dan sahabat yang baik kok lagi mengalami, aduh kok saya juga nih, saya udah mau menikah nggak ada mau datang keluarga ya.
Yang paling penting adalah esensinya. Karena di dalam pernikahan itu berkat Tuhan itu yang paling penting. Amin. Boleh kita berdoa untuk Nofran ya. Kita berdoa untuk Nofran. Kita juga berdoa untuk sahabat yang baik. Yang dalam pergumulan mau masuk pernikahan dan bermasalah dengan keluarga. Kita doa ya. Tuhan, kami berdoa untuk pribadi Nofran yang luar biasa ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Untuk Nofran hari ini melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kayak bersyukur buat rencana pernikahan Nofran dengan pasangannya. Biarlah hari ini Nofran fokus kepada kebaikan Tuhan. Dan kami percaya semua permasalahan hubungan dengan keluarga semua akan berjalan dengan baik. Kami berdoa diberkatilah pernikahan Nofran. Diberkatilah juga keluarganya. Diberkatilah kedua belah pihak keluarga juga Tuhan. Dan sahabat yang baik yang sedang pergumulan seperti Nofran ini, Tuhan tolong pernikahan rencana pernikahan mereka dan penyatuan keluarga mereka juga. Biarlah semua ada dalam berkat penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi dari Yuk, kita siapa baca ini ya? Dewi Yani-Sari ya. Malam Pak, Bu. Selamat malam juga Sari. Dewi. Kita panggil Dewi aja ya. Iya, Dewi ya. Saya sekarang lagi pusing sekali. Saya sedang terlilit pinjol. Ya. Sebenarnya ini sangat terpaksa. Jadi orang tua saya sedang sakit dan butuh biaya. Iya. Saya memang bertanggung jawab untuk membayarnya. Tapi gaji saya habis untuk kebutuhan hidup dan bayar hutang. Baiknya bagaimana Pak dan Bu? Apakah saya harus menjual barang-barang saya untuk bisa membayar hutang-hutang ini? Tapi nanti hidup kami bagaimana? Nah ini pertanyaannya ya. Iya. Baik Dewi, kami memahami apa yang Dewi alami. Ini kan dalam keadaan yang terjepit ya. Terjepit. Maksudnya Dewi kan mau menolong Orang tua yang sedang sakit ya. Iya, nah yang penting sekarang gini, datang ke Tuhan dulu ya. Karena masalah hutang ini sesuatu yang membuat kita jadi nggak akan habis-habis ya. Iya, terlilit terus Terlilit terus gitu ya. Nah berdoa sama Tuhan ya. Minta Tuhan beri hikmat gimana untuk bisa lepas dari hutang. Karena biar bagaimanapun hutang ini harus beres dulu nih. Iya. Selama ini belum beres jadi seperti lingkaran setan. Karena nanti muter-muter terus. Nah berdoa ya. Gimana caranya minta hikmat Tuhan ya. Apa harus dilakukan. Nah supaya permasalahan ini jadi nggak berkepanjangan seperti itu ya. Dan mungkin yang terpenting mungkin Dewi boleh datang kepada Tuhan. Akui saja. Iya. Tuhan saya waktu itu kepepet iya. terpaksa Tuhan Iya, karena iya. orang tua Membantu kan orang tua kan. sakit, Iya, membutuh iya. biaya gitu ya. Iya. Jadi datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni aku ya, mungkin Iya. aku salah dalam mengambil keputusan Iya, gitu iya. ya. Akui saja di hadapan Tuhan. Iya. Dan saat ini sekarang Tuhan aku mau mengandalkan Engkau. Iya. Pimpin langkah-langkahku. Amin. Kalau misalnya sepertinya terpaksalah misalnya jual dulu barang-barang Ya. gitu ya untuk melunasi hutang-hutang ini. Ya, kenapa? Karena tentunya kita Supaya hutang itu nggak ngejar lagi Tuhan ya. tuh juga tidak mau kita sampai terlilit Berlarut-larut, ya ya. dengan pinjol ini gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan bagian kita apapun itu, Ya. kita percaya bahwa Tuhan melihat Nah itu penting. apa yang kita lakukan, motivasi kita. Iya. Apapun kita kan tentunya tadi kan dikatakan saya mau tanggung jawab ini dan membayarnya. Ya apa-apa, lakukan apapun bagian dengan pimpinan Tuhan tentunya ya. Amin, iya. Bukan dengan kita nekat gitu Iya, ya. iya. Tuhan, aku nih adanya ini Tuhan. Apakah aku harus Iya. berikan ini semua, harus lepas semua ini demi aku bebas dari hutang-hutang. Iya. Nah, minta langkah tuntunan Tuhan dalam setiap langkah. Amin. Supaya apa yang menjadi ikatan, apa yang mengejar kita yaitu hutang itu juga bisa diputuskan. Itu ya. Iya. Dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Iya. Dia sanggup memberkati kita berlimpah-limpah. Ya, jadi jangan takut, Dewi. Kita punya Allah yang luar biasa Iya, ya. iya. Gitu. Hidup kita ada di dalam tangannya. Mungkin Dewi pegang ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pegang firman Tuhan ini ya Dewi, kita doa ya. Ya, mari kita doa ya Dewi dan juga untuk Ya. sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin sekarang dalam satu Ikatan terikatan dengan hutang, pinjol ya dengan hutang. Bapa surgawi, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang memahami setiap pergumulan kami, Bapa yang tahu apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu dengan seluruh kehidupan kami yang terbuka di hadapan-Mu. Bapa, Engkau tahu
semua permasalahan kami, khususnya juga permasalahan daripada sahabat kami yang terkasih ini Tuhan, di mana dia mengalami satu ikatan dengan satu tuntutan hutang Tuhan, pembayaran hutang. Amin. Kami berdoa saat ini Bapa, kalaupun ketika itu saudara kami ini mengambil satu keputusan yang tergesa-gesa karena ada satu kebutuhan yang sangat terjepit karena orang tuanya sakit. Bapak, Engkau lebih mengerti, lebih mengetahui apa yang ada dalam kehidupan saudara kami ini. Hari ini kami datang kepadamu sebagai Bapa kami mohon pertolonganmu. Bapa, Engkau berkata kalaupun kami salah di dalam jalan kami, Engkau meluruskannya kembali. Itu sebabnya kami hari ini dengan penuh keberanian dan sukacita kami datang kepadamu, karena kami percaya ketika kami datang kepadamu, kami memperoleh pertolongan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, hari ini juga kami berdoa, jadilah seperti perkataanmu. Kalau Engkau mengatakan bahwa Engkau Allah memenuhi segala keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus, demikianlah terjadi sesuai firman-Mu ini dalam kehidupan saudara kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada saudara kami ini satu arahan, pimpinan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya saudara kami ini terlepas dari semua tuntutan hutang ini. Dan kami percaya Engkau sanggup memberkati berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah-Mu atas semua saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang mengalami keadaan terlilit hutang ini. Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang membebaskan kami, dan Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, dan selalu menjadikan segalanya baik oleh firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih untuk respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita tadi. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa firman iman adalah berita yang hidup dari Allah. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa firman iman adalah berita yang hidup dari Allah atau God's living message, yang adalah firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus dari Logos, yaitu firman yang tertulis menjadi rema, yaitu firman yang dihidupkan, diterangi, disingkapkan, dan dinyatakan ke dalam hati kita dan ke dalam roh kita, sehingga hati dan pikiran kita menjadi sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan sebagai orang percaya, bagian yang kedua ini kita diingatkan supaya kita ini harus mendownload atau menyimpan firman-firman Tuhan ini yang sudah menjadi rema di dalam hati kita. Maka rema atau firman iman yang sudah memenuhi hati kita ini ketika dilepaskan oleh mulut kita melalui doa, deklarasi, pujian dan penyembahan kita akan memindahkan kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Amin. Yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus terus meresponi setiap rema atau firman iman yang adalah berita yang hidup dari Allah yang kita terima ini dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Maka kehidupan kita menjadi seperti apa kata Tuhan. Dan hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan mujizat Tuhan terjadi untuk penyakitmu, untuk masalahmu, kau butuh kesembuhan, kau butuh kemenangan ini. Mari buka hatimu dan datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini terima firman iman ini dalam hatimu dan mulutmu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian raih dan terima firman iman ini dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu katakan, terima kasih Tuhan, saat ini juga mujizat Tuhan terjadi untuk penyakitku dan masalahku. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
puji namanya, segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Ya ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku. Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikannya. Bapa, sungguh kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Roh Kudus menghidupkan setiap firman Tuhan yang kami baca, dengar, terima, dan renungkan. Sehingga hati kami dan mulut kami dipenuhi dengan firman iman yang sudah menjadi rema bagi kami. Kami mendeklarasikan firman iman yang sudah menjadi rema ini supaya menjadi kenyataan, terjadi dan digenapi. Kami deklarasikan jadilah pada kami menurut perkataan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya Ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku. Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikan.